Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Saya datang kembali di Halim Perdana Official setelah cukup lama sekali, sekitar 2 bulan saya tidak aktif. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang GSA Search Engine Ranker yang fokus ke Project Template 7 Tier. Project Template 7 Tier ini yang akan saya bagikan secara gratis ini sangat menarik ya, karena cukup lumayan menghasilkan backlink profile, menghasilkan backlink verified yang cukup cepat dan hemat proxy tentunya. Sebelum saya bagikan caranya bagaimana mengkonfigurasi Project Template 7 Tier ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa. Bismillah. Baiklah, langsung saja menuju ke server saya. Oke, di sini server saya sudah melakukan testing, hasilnya memang lumayan, sangat bagus. 7 tier di halimp.com. Sebelumnya yang project saya sebelumnya itu saya hapus, kemudian saya buat baru lagi, dan sudah berjalan 3 hari. Dalam waktu 3 hari sekitar 6.881. Server ini barusan saya riset hanya untuk menunjukkan proses perjalanannya seperti apa. Baiklah, untuk melakukan proses download, saya nanti setelah ini ya di-download link yang ada di description, kemudian di-install di modul project di sini. Caranya, modify project, kemudian di-restore. Di sini adalah backlink verified 7 tier, tinggal di double klik, dan ini sedang proses restore, kita tunggu sebentar. Ya, sudah selesai. Ada 7 tier di sini, di mana tier 1 berisi tentang semua backlink profile. Kemudian tier yang kedua berisi redirect, tier yang ketiga berisi sitemap. Sitemap ini untuk satu project hanya berisi satu sitemap. Nanti kalau seandainya ada sitemap lagi, biasanya saya memanfaatkan sitemap seperti Flickr, kemudian sitemap dari Medium, dan lain sebagainya, itu kita bisa manfaatkan. Dan jadinya nanti akan ada banyak project sitemap. Gampang, caranya nanti akan saya bagikan. Berikutnya, di T9 ini adalah proses rebacklink. Jadi, rebacklink dilakukan untuk T1, T2, dan T3 dilakukan di T9, tier 1, 2, 3, 4 ini. Jadi, seperti itu konfigurasinya. Baik, kita buka langsung saja mengenai backlink profile. Seperti apa backlink profile yang terisi di sini. Ya, oke. Di sini saya langsung menuju ke edit all. Silakan diisi backlink profile. Saya tuliskan di sini berisi hanya backlink profile website anda.com. Artinya di sini letakkan semua backlink profile. Bagaimana caranya untuk mendapatkan backlink profile? Sebentar, saya masuk ke sini. Backlink profile saya banyak mencarinya di sini. Ya. Saya klik networknya. Nah, di sini ada beragam backlink profile yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya seperti Discuss, kemudian Intense Debate, ini cukup bagus, isu sangat bagus sekali. Untuk mengetahui kualitas dari Intense Debate, klik saja Intense Debate di sini. Dia akan menuju ke maaf. Ya. Ini adalah kualitasnya. Alexa rank-nya cukup bagus, kemudian mouse-nya juga bagus. Jadi sangat tepat kalau seandainya saya manfaatkan Intense Debate ini. Kalau mau melihat yang lain, salah satunya contoh, salah satunya lagi, misalnya bookmark.
Ya, di sini untuk modul bookmark yang menarik itu adalah Pinterest. Pinterest sangat bagus sekali dan kita bisa mendapatkan sitemap-nya dari Pinterest, dan Pinterest kualitasnya ya dari gambar sudah luar biasa di sini. Jadi sangat layak kita memanfaatkan Pinterest, dan Pinterest bisa kita jadikan sebagai media backlink. Seperti apa proses-prosesnya nanti akan mungkin saya bagikan tersendiri ya, teknik-teknik yang lebih dalam tentang bagaimana mengaktifkan sitemap khususnya untuk Pinterest. Kali ini saya fokus terlebih dahulu ke backlink profile. Jadi saya sudah berikan informasi di sini, silakan cari di knowem.com. Selesai, kemudian di keyword silakan masukkan keyword-keyword yang sesuai dengan niche yang Anda miliki. Di sini masih yang saya miliki ya, artinya punya saya sendiri. Tolong nanti diganti dengan keyword yang Anda miliki. Poin-poin di sini, khususnya di sini juga, ini adalah yang harus di checklist di sini, dan ini adalah keyword tertinggi yang Anda fokuskan. Pencarian tertinggi, letakkan di sini. Mau letakkan 10 boleh, silakan. Saya di sini meletakkan 5, nggak masalah. Mau jadi 10 dan sebagainya ya. Di bawah di sini sudah fix ya, yang perlu dirubah di sini, yang harus ditata. Mohon maaf sebentar, saya scrolling dulu. Nah, website title tolong diganti. Kemudian sesuai dengan website yang Anda miliki ya. Kemudian di sini sebentar, ada di atas di sini. Kategori di sini anonymous, letakkan saja anonymous. Kalau mau spesifik, klik saja edit dan bisa ditambahkan di sini ya. Saya memilihnya anonymous. Kalau anonymous ini jumlah dari kategori bisa sangat banyak sekali. Jadi kita buat general aja. Berikutnya di sini adalah di option. Ini harus diperhatikan sekali karena penting, dan di sini harus melakukan proses istirahat. Harus ada jeda. Jedanya di sini 1 jam setelah mendapatkan 50 verified. Poin-poin berikutnya tolong jangan diganti karena ini sangat-sangat penting. Kalau seandainya memiliki GSA SEO Indexer, aktifkan di sini, dan kalau ada punya juga GSA URL Redirect Pro, aktifkan juga di sini. Namun kalau seandainya tidak memiliki, ini tidak harus ya memiliki GSA SEO Indexer, karena project ini yang saya buat ini hanya membutuhkan GSA Search Engine Ranker dan GSA Captcha Breaker saja. Sedangkan yang SEO Indexer dan URL Redirect Pro, kalau ada, aktifkan. Kalau nggak perlu. Jadi kalau tidak memiliki SEO Indexer maupun URL Redirect Pro, matikan aja di sini. Selesai. Oke, karena saya punya ada project-nya, memiliki tools-nya, saya aktifkan saja. Dan yang paling penting ada di sini. Jangan mengaktifkan engine yang ada di sini. Langsung pastikan di sini adalah 0. Karena kalau mengaktifkan engine di sini, ini dia akan melakukan pencarian di luar. Melakukan pencarian, dan proxy pun juga akan menjadi boros, dan kecepatannya juga menjadi lebih lambat. Jadi kuncinya dari project yang saya share di sini adalah ada di sini, dimatikan. Namun yang paling penting di sini adalah harus memiliki site list. Site listnya adalah identified, dan yang verified, dan custom. Saya ambil yang custom. Kalau ada yang custom, silakan diaktifkan customnya. Tapi kalau tidak ada custom, artinya yang tidak kalau custom itu di luar project yang ada di sini. Jadi ini adalah project-project yang tersimpan, yang identified dan verified itu ada di sini sesuai dengan yang dimiliki oleh GSA Search Engine Ranker.
Namun kalau ada media-media yang lain, itu bisa diaktifkan di custom dengan ngeklik custom. Jadi saya anggap karena projectnya di sini saya anggap tidak ada custom, dimatikan saja customnya. Dan yang paling penting, khususnya untuk tier 1, 2, dan 3, itu harus di checklist di sini. Jangan sampai ada situs-situs yang ada hubungannya dengan yang tidak bagus di sini. Jangan sampai karena akan merusak website yang kita miliki. Jadi di skip. Sampai di sini selesai. Artikel manager silakan buat sendiri artikelnya, yaitu dengan cara melakukan proses add di sini, kemudian dilakukan search online, dan seterusnya. Dan saya sudah pernah berbagi informasi tentang bagaimana mendapatkan artikel manager. Saya langsung saja menuju fokus ke email verification. Di email verification di sini, saya menggunakan email webmail yang catch all. Nah, saya akan berbagi informasinya bagaimana cara mendapatkan email verification catch all. Saya sudah siapkan dan saya sudah membuat email verification-nya di sini. Emailnya adalah, nama emailnya email, kemudian karena saya menggunakan website, project verified, jadi saya buat subdomain. Subdomain ini tidak aktif, hanya untuk menyimpan email saja. Jadi emailnya adalah email@verifiedbutikbagus.com. Karena situs ini sengaja saya matikan, karena tidak saya pakai lagi. Nanti kalau ada project 1, verifiedbutikbagus.com. Project 2, verified2butikbagus.com. Project 3, verified3butikbagus.com. Artinya masing-masing project harus memiliki satu email catch-all. Kali ini saya hanya membuat satu contoh saja, yaitu email verifiedbutikbagus.com, dan saya akan melakukan proses filtering agar supaya semuanya yang catch-all ke verifiedbutikbagus.com ini masuk ke email @verified. Saya klik saja manage di sini. Kemudian manage email filter. Tolong diperhatikan tahapan-tahapannya. Dan saya akan melakukan create filter yang baru. Create a new filter. Filternya beri nama verified aja. Verified 1. Kemudian yang harus dilakukan, semua email yang menuju ke artinya menuju ke, yang memuat tentang verified butikbagus.com. Jadi di dalam email, kalau seandainya emailnya ditujukan kepada verifiedbutikbagus.com, itu harus dimasukkan ke inbox. Ini adalah filter pertama. Jadi kalau seandainya ada email, terserah itu adalah email spam atau email apa, itu akan diletakkan di verifiedbutikbagus.com. Dan nanti akan ada proses penghapusan. Jadi kalau ada email itu memang tidak digunakan selama 5 hari, itu akan terdelete dengan otomatis. Jadi intinya, semua email yang menuju ke verifiedbutikbagus.com, ini subdomain yang saya buat emailnya ya, dikirim ke inbox. Kemudian yang berikutnya, filter berikutnya adalah tentang spam status. Spam status, begin with, dan di sini harus ada tulisan yes. Berikutnya lagi tentang spam bar. Berisi tentang tanda plus banyak 5, 4, kemudian tambah lagi spam barnya 3, tambah lagi spam bar 2,
Sebentar ya, nanti saya jelaskan apa ini semuanya. Baiklah, penjelasannya seperti ini. Kalau ada email menuju ke verifiedbutikbagus.com, itu harus dilarikan ke inbox dari email verifiedbutikbagus.com. Kemudian kalau ada spam statusnya, ya adalah itu spam, dikategorikan spam, larikan juga ke inbox. Kalau spam barnya itu 5 atau 4 atau 3, 2, dan 1, larikan ke inbox. Sehingga semuanya pasti ada di inbox, sehingga proses dari GSA Search Engine Ranker tidak lagi perlu mencari ke tempat-tempat lain, dia hanya mencari di modul di folder inbox. Saya create. Oke, sampai di sini sudah selesai pekerjaan untuk membuat email verification catch all sudah selesai. Langsung saya menuju kembali ke tempatnya di sini, saya delete aja dulu all dan saya add import from file. Saya tidak perlu menghafal terlalu banyak, jadi saya buatkan saja email backlink verified. Seperti apa email backlink verified? Saya oke dulu aja, saya hapus. Email backlink verified itu adalah seperti ini. Open. Nanti akan saya share di description, di link description. Ini adalah email, kemudian ini adalah subdomainnya, subdomain berelasi dengan project. Ini adalah domain yang nggak kepake, jangan dipakai ya. Ini akan pasti dianggap spam, pasti dianggap spam. Jadi email ini, domain ini jangan dipakai. Kemudian ada mail butikbagus.com, kemudian dan seterusnya, verified lagi, dan ini adalah passwordnya. Saya membuat passwordnya adalah coba-coba $123 dan seterusnya .20. Ini isi dari yang saya ambil tadi ya. Nanti akan saya share. Nanti teman-teman tinggal ganti aja yang saya blok ini. Namanya email pun juga boleh diganti, misalkan menjadi project atau apa dan sebagainya, silakan. Artinya di sini benar-benar baru diganti. Kemudian ini pun juga domain yang tidak terpakai. Ini adalah emailnya lagi yang diulang, dan ini adalah password. Oke, sudah selesai di sini. Saya sudah menguploadnya, kemudian saya lakukan tes all. Oke, ternyata sudah sukses, dan kemudian saya klik catch all. Artinya catch all, pada saat melakukan proses submission, itu alamat emailnya itu bukan email @verified.butikbagus.com, tetapi sesuatu, terserah yang di-create sama sistem ini, sesuatu @verifiedbutikbagus.com. Jadi benar-benar berbeda. Karena kalau seandainya emailnya sama, ini akan terjadi error ya. Jadi selama ini kan saya juga di project-project sebelumnya, di video-video sebelumnya, saya menggunakan 50 email. Ternyata dengan menggunakan 50 email itu sempat terjadi duplikasi. Akibatnya terjadi error. Nah, sekarang kalau dengan model catch all, satu project, satu email catch all, itu akan aman dengan error duplikasi email. Saya aktifkan catch all-nya. Yes. Sudah selesai. Modul-modul di sini sudah siap, tolong jangan diganti. Kalau mau diganti bertahap ya. Benar-benar harus diperhitungkan perlu diganti atau tidak. Saya tekan OK. Kenapa ada message seperti ini? Message ini adalah di sini. Saya mencari keyword untuk selalu mencari keyword yang beredar di internet yang sama satu niche
untuk dijadikan target. Ini yang dilakukan di sini khusus untuk tier 1, 2, 3, karena dia juga harus mencari keyword-keyword baru. Jadi harus memang ada error, artinya ada warning tadi. Tidak masalah, karena ini adalah untuk memberitahu bahwa proses mencari keyword itu memperlambat proses. Tapi karena engine-nya di sini saya matikan, akibatnya ya mencari keyword tidak begitu penting jadinya. Oke. Saya jawab oke, selesai. Untuk tier 1, 2 ini adalah tentang redirect. Nanti akan saya share juga tentang redirect-nya seperti apa saja. Nanti domainnya saja yang diganti. Kemudian backlink sitemap, ini yang paling penting. Saya buka backlink sitemap. Ya. Di sini cara membuat backlink sitemap, caranya adalah edit, kemudian add RSS feed-nya, ditambah RSS feed-nya, saya ketikkan saja https://halimp.com/atom.xml. Saya menggunakan Atom XML karena halimp.com ini adalah blog. Jadi blogspot. Tapi kalau seandainya menggunakan WordPress itu /feed. Saya tekan OK. Dia langsung berubah konfigurasinya seperti ini, dan ini tidak bisa diduplikasi. Artinya ada lagi project yang lain enggak. Jadi harus benar-benar ada satu. Oke, saya tekan OK. Error yang tadi, yang keyword target, selesai. Backlink sitemap ini sudah selesai, sudah di-create. Kemudian yang berikutnya, ini konfigurasinya berbeda sedikit dengan T1, 2, 3. Ini ada tambahan. Oke, tambahannya di sini untuk yang dia bekerja sebagai tiering. Perbedaannya terletak di sini ya. Perbedaannya terletak di sini. Ini mengizinkan proses untuk membuat artikel, di mana artikel di dalam sebuah website itu tidak boleh ada link. Itu yang paling penting. Tidak boleh ada link. Kalau ada link, itu akan menjadi Google akan melakukan proses dianggapnya spam. Jadi tahap awal itu tidak ada link, tapi kemudian yang berikutnya baru boleh ada link. Jadi ini yang post pertama kali itu tidak boleh ada linknya. Itu saja perbedaannya, yang lainnya tetap sama, selalu akan mengambil identified dan verified. Kunci sukses dari project ini adalah seperti ini. Logikanya seperti ini. Di sini adalah hutan belantara untuk mencari backlink. Kalau mencari media backlink di hutan belantara, waktunya memang agak sedikit panjang. Prosesnya agak lama sehingga proses searching-nya pun juga akan lama. Tapi yang sekarang saya lakukan itu adalah mencari media backlink di kolam. Mencari ikan. Kalau memancing tidak lagi di hutan, di lautan luas, tetapi memancingnya di akuarium. Jadi targetnya adalah di identified dan verified. Langsung diambil. Nah, oke, jadi tidak perlu menggunakan di sini, tapi fokusnya di sini. Bagaimana caranya agar supaya kita memiliki site list? Saya tekan OK aja dulu. Site list itu ada di sini, option, kemudian advanced, tools. Kali ini saya memiliki site list yang identified, itu berada di kisaran 32 juta site list. Kalau teman-teman ingin mendapatkannya, rekan teman-teman hanya membeli di bulan pertama. Bulan berikutnya akan saya berikan gratis. Saya sekarang ini lagi mendata teman-teman yang membeli site list ke saya. Nanti akan saya broadcast dengan menggunakan WhatsApp. Rata-rata saya akan melakukan proses broadcast-nya di tanggal 10-an. Nanti akan saya broadcast site list yang terbaru.
Tujuannya teman-teman juga boleh bisa melakukan updating setlist yang terbaru. Saya melakukan proses pencariannya itu dengan menggunakan GSA Platform Identifier. Saya mencari situs-situs yang banyak, backlinknya yang besar, tinggal saya download aja. Tunggu sebentar, jumlahnya seperti apa? Ini lagi counting, lagi menghitung site list. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, saya sampaikan bahwa di sini untuk T9 Tier 2 itu melakukan proses tiering terhadap T1. Sedangkan T3 tiering terhadap T1, 2, sedangkan T4 tiering terhadap 1, 2, dan 3. Cukup lama untuk mengetahui URL-nya apa saja kategorinya, karena jumlahnya sangat besar sekali, ada 32 juta. Ya, ini dia sudah tampil. Di sini saya memiliki 32.484 URL identified, dan ini bisa teman-teman beli. Silakan hubungi saya di nomor yang ada di samping saya ini dengan menggunakan WhatsApp saja. Menariknya di sini ya, saya melakukan di sini dia, pingback. Pingback ini sangat penting sekali kita manfaatkan. Pingback ini tujuannya adalah memberitahu kepada Google, saya ada ini gitu. Nah, kalau pingback ini diaktifkan, saya rasa ini udah selesai ya. Di sini saya memiliki modul pingback itu ada 1.663. Banyak sekali modul pingback, jadi sangat tepat kalau di setlist ini dibeli. Oke, seperti apa sih hasil dari dengan menggunakan sitemap? Di sini saya kasih contohnya untuk di halimp.com. Saya sudah mendapatkan verified sebanyak 1076. Kemudian saya klik kanan, show URL verified. Kita lihat seperti apa data hasil verified-nya. Di sini hasil verified-nya itu adalah post dari yang ada di dalam halimp.com. Dia secara dia menata sendiri titik-titik mana saja yang harus di backlink. Ini adalah backlink-backlink-nya, jadi sangat menarik sekali. Jadi kita tidak perlu menata satu persatu, menulis satu persatu dan lain sebagainya, tidak perlu. Kalau seandainya ada URL yang baru, ada post yang baru, langsung otomatis masuk ke sini juga. Jadi dengan menggunakan metode sitemap, ini akan lebih cepat teridentifikasi. Apalagi fokusnya ke ping. Kalau difokuskan lagi terhadap ping, ini menarik. Jadi hanya nge-ping aja, luar biasa. Hasilnya pun juga akan lebih cepat terindeks. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Nanti akan saya saya share panduannya. Saya ulang lagi, ini udah beres, email verifikasinya sudah. Tinggal saya download, masukkan URL-nya URL download-nya ada di description. Saya rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa tetap sehat agar kita bisa belajar terus dan bermanfaat bagi yang lain. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.